Halo sobat, jumpa lagi di channel Informasi Waktu. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan produksi plastik. Plastik bisa bersifat sintetis atau berbahan dasar hayati. Plastik sintetis berasal dari minyak mentah, gas alam, atau batu bara. Sedangkan plastik biobaset berasal dari produk terbarukan seperti karbohidrat, pati, lemak dan minyak nabati, bakteri dan zat biologis lainnya. Sebagian besar plastik yang digunakan saat ini adalah plastik sintetis karena kemudahan metode pembuatan yang melibatkan pengolahan minyak mentah. Namun, meningkatnya permintaan akan cadangan minyak yang terbatas mendorong kebutuhan akan plastik baru dari sumber daya terbarukan seperti limbah biomasa atau produk kotoran hewan dari industri. Di Eropa, hanya sebagian kecil sekitar 4-6% dari cadangan minyak dan gas kita yang digunakan untuk produksi plastik, dan sisanya digunakan untuk transportasi, listrik, pemanas dan aplikasi lainnya. Istilah polimer dan monomer berasal dari kata Yunani, di mana poli berarti banyak, mer berarti satuan berulang, dan kata mono berarti satu. Ini secara harfiah berarti polimer dibuat dari banyak unit berulang monomer. Polimer adalah molekul lebih besar yang dibentuk dengan menggabungkan banyak unit monomer secara kovalen dalam bentuk rantai seperti mutiara pada untaian mutiara. Kata plastik berasal dari kata plasticus, bahasa Latin yang berarti mampu mencetak, dan plastikos, bahasa Yunani yang berarti cocok untuk mencetak. Ketika kami mengatakan plastik, yang kami maksud adalah polimer organik sintetis atau alami dengan berat molekul tinggi yang dicampur dengan zat lain. Plastik adalah polimer organik dengan berat molekul tinggi yang terdiri dari berbagai unsur seperti karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, belerang, dan klor. Mereka juga dapat dihasilkan dari atom silikon dikenal sebagai silikon bersama dengan karbon. Contoh umum adalah implan payudara silikon atau hidrogel silikon untuk lensa optik. Plastik terbuat dari resin polimer yang sering dicampur dengan zat lain yang disebut aditif. Plastisitas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan properti, fitur, dan atribut suatu material yang dapat berubah bentuk secara permanen tanpa pecah. Plastisitas menggambarkan apakah suatu polimer dapat bertahan terhadap suhu dan tekanan selama proses pencetakan. Kimia memungkinkan kita memvariasikan parameter yang berbeda untuk menyesuaikan sifat polimer. Kita dapat menggunakan unsur-unsur yang berbeda, mengubah jenis monomer, dan menyusunnya kembali dalam pola yang berbeda untuk mengubah bentuk polimer, berat molekulnya, atau sifat kimia, fisika lainnya. Hal ini memungkinkan plastik dirancang untuk memiliki sifat yang tepat untuk aplikasi tertentu. Sebagian besar plastik yang digunakan saat ini berasal dari hidrokarbon yang berasal dari minyak mentah, gas alam, dan batu bara. Hidrokarbon adalah senyawa organik, bisa alifatik atau aromatik, yang tersusun dari karbon dan hidrogen. Hidrokarbon alifatik tidak memiliki cincin benzena siklik sedangkan hidrokarbon aromatik memiliki cincin benzena. Karbon, C, nomor atom 6, mempunyai valensi 4, artinya mempunyai 4 elektron pada kulit terluar. Ia mampu berpasangan dengan 4 elektron lain dari unsur manapun dalam tabel periodik untuk membentuk ikatan kimia untuk hidrokarbon, ia akan berpasangan dengan hidrogen. Sebaliknya hidrogen H, dengan nomor atom 1 hanya memiliki 1 elektron pada kulit valensi sehingga 4 atom H ini siap berpasangan dengan atom C dengan membentuk ikatan tunggal menghasilkan molekul CH4. Molekul CH4 disebut metana, yang merupakan hidrokarbon paling sederhana dan anggota pertama dari keluarga alkana. Demikian pula, jika 2 atom C berikatan bersama, mereka dapat berikatan dengan hingga 6 atom H dengan 3 atom pada masing-masing atom C sehingga menghasilkan rumus kimia CH3, CH3, atau C2H6, yang dikenal sebagai etana dan rangkaiannya berlanjut sebagai berikut. Bahan bakar fosil sebagian besar adalah minyak mentah, gas alam, dan batu bara yang terdiri dari karbon, hidrogen, nitrogen, belerang, unsur oksigen, dan mineral lainnya. Gambar 1, ref. Teori yang diterima secara umum adalah bahwa hidrokarbon ini terbentuk dari sisa-sisa organisme hidup yang disebut plankton, tumbuhan dan hewan kecil, yang ada pada zaman Jurasik. Plankton telah terkubur lebih dalam di bawah lapisan sedimen berat di mantel bumi, karena kompresi akibat panas dan tekanan yang sangat besar. Organisme mati membusuk tanpa oksigen, yang mengubahnya menjadi kantong-kantong kecil minyak dan gas.
Minyak mentah dan gas kemudian menembus batuan yang akhirnya terakumulasi di reservoir. Sumur minyak dan gas alam ditemukan di dasar lautan kita dan di bawahnya. Batu bara terutama berasal dari tanaman mati. Para ilmuwan juga mempertanyakan teori ini. Sebuah studi baru-baru ini di Nature Geoscience dari Carnegie Institution bekerja sama dengan rekan-rekan Rusia dan Swedia mengungkapkan bahwa bahan organik mungkin bukan sumber hidrokarbon berat dan mungkin sudah ada